Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat sebuah video mengenai pemenuhan kebutuhan pada masa prasekolah untuk memenuhi salah satu tugas dari keperawatan anak. Dan kami mengambil intervensi yakni kebutuhan nutrisi pada masa prasekolah. Untuk lebih lanjutnya, mari simak videonya ya. Pengertian anak prasekolah yaitu masa paling penting bagi proses tumbuh kembang anak. Nutrisi dan sehat sangat dibutuhkan untuk anak. Nah, untuk kebiasaan pola makan yang sehat adalah dikenakan sejak dini. Anak-anak 4-6 tahun ingin melakukan segala sesuatu oleh sendirinya, tetapi juga mereka belajar dari orang tua maupun saudaranya. Seorang anak usia prasekolah sedang mengalami masa tumbuh kembang yang amat pesat, dan masa ini juga proses tumbuh fisik, emosi, dan sosial anak akan berlangsung dengan cepat pula. Dipengaruhi juga berbagai faktor dari anak sendiri maupun lingkungannya, dan dapat diukur dari fisiknya melalui pengamatan sikap atau perilaku anak. Di sini saya akan memberikan materi tentang tujuan pemberian nutrisi yang seimbang pada anak prasekolah. Nah, anak pada usia ini dalam menjalani tumbuh kembangnya membutuhkan zat gizi yang esensial, mencakupi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air yang harus dikonsumsi secara seimbang. Nah, anak-anak di setiap tahapan usia membutuhkan penanganan berbeda seiring dengan pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh pada setiap tahapan pertumbuhan karakter anak berbeda-beda, sehingga penyesuaian kebutuhan anak di setiap tahapan usia sangat penting guna menghadirkan pertumbuhan yang optimal. Nah, untuk umur 4-6 tahun di sini ada ciri-ciri anak pada usia ini, yaitu yang pertama, pada usia ini anak bersifat konsumen aktif, yaitu mereka telah dapat memilih makanan yang disukai. Untuk yang kedua, kepada mereka telah dapat diberikan pendidikan gizi baik di rumah maupun di sekolah. Untuk yang ketiga, yaitu kebiasaan yang baik sudah harus diterapkan. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan gambaran tersebut, adapun tujuan pemberian nutrisi pada anak usia 4-6 tahun adalah: nah, untuk yang pertama, untuk mengoptimalkan kesehatan dan perkembangan anak. Untuk yang kedua, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari penyakit. Untuk yang ketiga, untuk mempercepat proses pertumbuhan. Untuk yang keempat, yaitu untuk menunjang kecerdasan berpikir, perkembangan otak anak. Untuk yang kelima, untuk membangun tubuh atau memelihara dan memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak. Zat pembangun misalnya seperti protein, mineral, dan air. Dan untuk yang keenam, untuk memberi tenaga. Nah, di sini zat tenaga misalnya ada lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, untuk yang ketujuh di sini ada untuk mengatur pekerjaan tubuh. Misalnya zat pengatur vitamin, air, dan mineral. Untuk yang kedelapan, ini ada kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, aktivitas, bersosialisasi, dan untuk kemampuan fisik. Yang terakhir, di sini ada untuk meminimalkan terjadinya obesitas pada usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan gizi untuk anak prasekolah. Kebutuhan gizi meliputi karbohidrat, yaitu beras, terigu, dan hasil olahannya seperti mie, spaghetti, makaroni, umbi-umbian, jagung, gula, dan lain-lain. Kebutuhan gizi sekitar 1.200 sampai 1.400 kalori per hari dari karbohidrat. Yang kedua ada protein. Sumber protein hewani dari susu, telur, daging, dan ikan. Dan protein nabati dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, sayuran hijau atau berwarna misalnya bayam, tomat, wortel, bahan makanan yang telah diproses terlebih dahulu misalnya tahu dan tempe. Untuk kebutuhan gizinya yaitu 5 mg per hari.
Yang ketiga yaitu ada kalsium. Susu dan hasil olahannya, sumber kalsium lainnya yaitu ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan gizinya yaitu 800 mg sampai 1000 mg per hari. Selanjutnya yaitu besi. Ada hati, daging merah dari sapi, kambing atau domba, daging putih dari ayam atau ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kebutuhan gizi itu sekitar 10 mg per hari. Selanjutnya ada serat, bisa diperoleh dari agar-agar. Untuk kebutuhan gizinya yaitu 5-10 gram per hari, atau tambahkan 5 dengan usia anak Anda dalam setahun. Selanjutnya ada buah-buahan, yaitu jeruk, pisang, pepaya, mangga, dan lain-lainnya. Untuk kebutuhan gizinya yaitu 1,5 cangkir per hari. Sini saya akan menjelaskan dampak jika anak kurang nutrisi. Yang pertama yaitu anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang kedua, kecerdasan dan prestasi sekolah menurun. Yang ketiga, lebih mudah terserang penyakit. Yang keempat, fungsi tubuh menurun. Dan yang kelima yaitu kematian. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh menyusun menu seimbang untuk anak prasekolah. Nah, anak usia prasekolah masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu, berikan nutrisi yang seimbang supaya sehat. Nah, di sini ada makanan panduan untuk anak prasekolah. Pagi 1 gelas susu, jam 8 sereal, jam 10 roti isi, yogurt, buah, dan nasi atau ikan dan sayur. Jam 4 sore bubur kacang hijau, dan untuk malam hari nasi, sate, tahu, sup bayam, dan 1 gelas susu. Nah, untuk kelompok makanan di sini yang pertama ada sayuran dan kacang-kacangan. Untuk porsinya 3-5 porsi, disarankan 1/4 cangkir sayuran. Untuk kedua buah-buahan dan jus 2-4 porsi, 1,5 buah dan utuh untuk jus. Yang ketiga, sereal dan nasi 6-11 porsi, 1/2 roti dan 1/4 nasi. Yang keempat, susu, yogurt, keju 4 porsi, 1,5 susu dan 3/4 keju. Dan yang terakhir ada daging dan telur 3-5 porsi, 1 ons daging dan 2 sendok makan selai dan kacang. Menyampaikan materi tips bagi ibu untuk mengatasi makanan pada anak prasekolah. Yang pertama, berikan energi pada makanan mereka. Anak-anak 4-6 tahun merupakan penggemar makan dan sangat menyadari makanan kesukaan mereka daripada anak-anak yang lebih muda. Mereka sering menikmati makanan sebagai bagian dari sebuah kelompok karena mereka bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Semangati anak Anda untuk membuat pilihan yang baik tanpa ketidakpastian, dan pastikan untuk menyediakan makanan sehat dan seimbang. Makanan yang memberinya zat-zat gizi dan energi yang diperlukan untuk menjalani hal-hal baru. Melalui makan dengan benar dan main dengan giat, maka anak 4-6 tahun Anda bisa mempertahankan berat badan yang sehat dan tetap berenergi. Yang kedua, membuat waktu makan menjadi pengalaman bersama. Jika orang tua memintanya seorang anak 4-6 tahun mungkin mau mencoba makan makanan baru, khususnya jika memakan makanan yang sama. Tidak ada yang salah dalam menghidangkan makanan yang disukai anak. Namun, pastikan untuk menghidangkan beragam makanan yang memperluas selera anak. Jangan jatuh ke dalam perangkap menyediakan makanan yang berbeda, khususnya untuk anak. Lebih baik menyediakan serangkaian makanan, meskipun anak kadang-kadang menolak memakan sesuatu yang ada di atas piring. Yang ketiga, menyediakan makanan yang cocok untuk anak 4-6 tahun. Yang pertama, ganti makan makanan bergizi rendah dan berkalori tinggi seperti kue kering, permen, keripik, dan minuman ringan dengan makanan-makanan bergizi tinggi. Yang kedua, sediakan buah-buahan dan sayur-sayuran mentah seperti potong-potongan tipis zukini, paprika, seledri, dan wortel yang disajikan dengan keju lembut, olesan yogurt,
atau bumbu kuah selada rendah lemak. Yang ketiga, minum jus 100% buah-buahan dan sayur-sayuran asli, ketimbang minum-minuman atau minuman bersoda artifisial tinggi gula dan rendah. Selanjutnya yaitu berikan zat-zat gizi yang diperlukan dengan menghidangkan buah-buahan, yogurt, dan puding. Yang terakhir, hindari memberikan makanan pencuci mulut sebagai hadiah atau intensif untuk makan. Yang keempat, membentuk kebiasaan makan sehat seumur hidup. Yang pertama, anjuran kepada anak Anda bahwa nutrisi dan makanan sehat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan. Yang kedua, semangati anak-anak untuk mencoba makanan-makanan baru. Yang ketiga, mengelola pertambahan berat badan dengan menyarankan olahraga dan bukan kegiatan banyak duduk seperti menonton televisi atau bermain game. Yang keempat, menggunakan panutan orang terkenal untuk mendorong makanan-makanan sehat. Yang kelima, mengizinkan anak-anak membantu memilih dan mempersiapkan makanan mereka atau menyobek selada dan mempersiapkan tata cara makanan atau membersihkan meja. Yang kelima, mengidentifikasi anak bermasalah makan. Anak-anak 4-6 tahun mungkin menjadi anak bermasalah makan atau tidak mau makan, makan dalam jumlah sedikit dan pilih-pilih makan. Juga dikenal sebagai pick eater. Beberapa anak dalam kelompok umur ini mungkin berfokus pada tantangan-tantangan pribadi dan melawan desakan orang tua untuk memakan makanan sehat. Memakan makanan bergizi rendah yang penuh dengan energi dan lemak. Kira-kira. Naon ieu? Lanjutkan ke pembersihan pindah. Oke, Mbak. Beberapa anak dalam kelompok umur ini mungkin berfokus pada tantangan-tantangan pribadi dan melawan desakan orang tua untuk memakan makanan sehat. Memakan makanan bergizi rendah yang penuh dengan energi dan lemak. Namun, sedikit zat gizi juga merupakan permasalahan besar bagi anak-anak usia ini. Jika anak Anda membuat waktu makanan berubah menjadi peperangan atau hanya makan bila disuap, ia mungkin menjadi anak bermasalah makanan.